Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Aul di channel YouTubeku. Oke, jadi kali ini saya akan membahas materi tentang senyawa hidrokarbon. Tapi kali ini kita akan menggambar struktur atau drawing dari senyawa hidrokarbon ya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita baca dulu yuk pengertiannya. Senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah suatu senyawa yang terdiri dari unsur hidrogen dan karbon. Nah, jadi hidrogen itu adalah suatu unsur yang memiliki nomor atom 1. Bila dibuat konfigurasi elektronnya, maka hidrogen nilainya 1. Karbon adalah suatu unsur kimia yang berada dalam sistem periodik unsur dan memiliki nomor atom 6. Sehingga bila dibuat konfigurasi elektronnya, maka nilainya adalah 2, 4. 2 dan 4. 2 ditambah 4 adalah 6. Jadi, elektron valensi dari karbon adalah 4. Dengan kata lain, karbon memiliki 4 tangan. 1, 2, 3, 4. Sedangkan H atau hidrogen mempunyai tangan 1. Kita baca lagi ya pengertiannya. Pengertian senyawa hidrokarbon merupakan senyawa kimia yang terdiri dari atom hidrogen dan karbon, dibagi berdasarkan jumlah ikatan dan jenis ikatan. Contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak loh. Ada bahan bakar, minyak bumi, obat bius, dan LPG. Nah, dari senyawa hidrokarbon ini ternyata banyak sekali loh pembahasannya. Dibagi menjadi 2. Ada alifatik dan siklik. Alifatik itu adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki rantai terbuka. Sedangkan siklik adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki rantai tertutup. Tapi karena saat ini adalah materi kelas 11, jadi yang kita bahas itu hanya materi kelas 11 saja, yaitu kita membahas tentang alifatik. Karena siklik itu pembahasan di materi kelas 12. Oke, alifatik, rantai terbuka, itu dibagi menjadi 2, ada hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon jenuh contohnya adalah alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki struktur dengan rantai tunggal. Sedangkan hidrokarbon tak jenuh itu terdiri dari alkena dan alkuna. Alkena rantainya itu rangkap 2. Sedangkan alkuna rangkap 3. Nah, begini ya contohnya, kira-kira seperti ini. Maksudnya rantai terbuka itu begini. Dia terdiri dari susunan rantai yang panjang terbuka. Berbeda dengan siklik, dia berbentuk seperti cincin dan tertutup. Tapi kalian tidak usah memusingkan ini karena ini adalah materi kelas 12. Dan lebih lengkapnya itu akan dibahas di bangku perkuliahan. Sekarang kita hanya fokus di alkana, alkena, dan alkuna. Alkana berarti rantai tunggal. Alkena rangkap 2, sedangkan alkuna rangkap 3. Ini dia, alkana, alkena, dan alkuna. Alkana itu rumus molekulnya adalah CnH2n plus 2. Kalau alkena CnH2n. Sedangkan alkuna CnH2n min 2. Maksudnya seperti apa sih Miss Aul? Oke, sekarang seperti ini. Kalian lihat. Ada di sini atom C yang jumlahnya 1 sampai dengan 10. Coba kita masukkan, kita sesuaikan apakah betulkah yang nilainya di sini dengan rumus molekul yang ada. Oke. Ini C-nya 1, H-nya 4, betul tidak? Misal C-nya 1, 1 itu sebagai N-nya. Berarti 2 dikali 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Berarti betul ya, kalau C1 maka hanya 4. Sekarang yang kedua. C jumlahnya ada 2. Berarti 2
dikali 2. 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 2, 6. Berarti hanya ada 6. C2H6. Untuk CH4 namanya metana. Kalau C2H6 namanya etana. Jadi setiap dari gugus fungsi alkana, jadi akhirannya itu adalah ana. Seperti itu. Nih, kalian bisa lanjut ya dan cek sendiri apakah betul atau sesuai dengan rumus molekulnya. Jadi sesuai ya. Coba kita cross check terakhir sekali lagi. C3H8. Apakah betul sesuai dengan rumus molekul? Berarti 3. 2 dikali 3, 6. 6 ditambah 2, 8. C3H8 adalah propana. Ini harus kalian hafal ya. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Selanjutnya, yang kedua adalah alkena. Alkena itu adalah senyawa hidrokarbon yang strukturnya itu tersusun dari rantai rangkap 2. Nah, ini dia. Rumus molekulnya adalah CnH2n. Coba kita kalikan. 2. Kalau 2 dikali 2 berarti 4. Betul ya, C2H4. Namanya adalah etena. Jadi untuk gugus fungsi alkana itu akhirannya semua ena. Yang kedua, C3H6. Apakah betul sesuai dengan rumus molekul? Ya, betul ya. Karena 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 2 sama dengan 8. C4H8 namanya butena. Dan seterusnya sampai dekena. Dan yang terakhir, ini adalah alkuna. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon yang strukturnya itu tersusun dari rantai rangkap 3. Ya. Nah, untuk gugus fungsi alkuna, semua akhiran senyawanya itu bernada una. Rumus molekulnya CnH2n-2. Coba kita cross check. Cn, kita masukkan angka 2 di sini. Ya, 2. 2 dikali 2 berapa? 4. 4 dikurangi 2 berapa? 2. Berarti betul ya. CnH2n-2, maka dari itu menjadi C2H2. Namanya etuna. Nah, kalian bisa cross check di sini. Ternyata kalau C2H6 etana, C2H4 etena, C2H2 etuna. Lagi. Ini jumlah C-nya ada 3. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Maka dari itu, jika jumlah C-nya 3, maka jumlahannya menjadi 4. Namanya adalah propuna. Dan seterusnya sampai C10H18, yaitu namanya decuna. Oke, jadi alkana, alkena, dan alkuna adalah senyawa hidrokarbon. Kalau alkana ikatan tunggal, alkena rangkap 2, alkuna rangkap 3. Nah, sekarang yang terakhir ada gugus alkil. Apakah alkil ini termasuk dari alkana, alkena, alkuna? Tidak ya. Jadi alkil ini adalah gugus yang berdiri sendiri karena dia ini adalah suatu cabang. Merupakan gugus yang digunakan sebagai cabang pada rantai alkana, alkena, dan alkuna. Alkil itu apa sih, Miss Aul? Ya, jadi alkil ini adalah cabang. Alkana, alkena, dan alkuna adalah rantai utama. Alkil adalah cabang. Nah, rumusnya itu bagaimana? Rumus dari alkil itu adalah alkana dikurangi 1 atom H. Nah, jadi kalau pada alkana metana itu adalah CH4, ya kan? Nah, pada alkil berarti kekurangan 1 atom H. Ya, kalau pada alkana CH4 itu namanya metana, kalau pada alkil 1 atom H pada alkana
itu berkurang. Yang tadinya CH4 menjadi CH3. Lalu namanya berubah menjadi metil. Selanjutnya, C2H6 etana, kekurangan satu atom H. Berubahlah menjadi alkil. Jumlahnya menjadi C2H5 dan namanya menjadi etil. Propana, propil, dan seterusnya sampai C10H21 dekil, bukan dekil ya. Selanjutnya kita membahas tentang alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon yang strukturnya itu tersusun atas rantai tunggal dan pada setiap kalimatnya itu memiliki akhiran ana. Supaya kita bisa lebih paham, coba kita buat strukturnya ya. Contoh yang pertama, N-propana. Kita buat ya. Nomor 1, N-propana. Propana itu jumlah C-nya itu ada 3. Dalam alkana, kalau C-nya 3, maka H-nya jumlahnya 8. Kita harus buat dulu C3H8. 1, 2, 3. Yang kita tahu di awal bahwa C tangannya ada berapa? Ada 4 kan? Berarti dia harus mengikat 3 atom H. CH3 untuk di awal dan di akhir juga CH3. Rantai. Sudah terpakai berapa H-nya? Sudah ada 6. Berarti kurang berapa untuk menjadi 8? Kurang 2. Berarti sudah betul ya. C-nya ada 3, 1, 2, 3, dan H-nya ada 8. 6 ditambah 2, 8. Kira-kira strukturnya seperti ini. Nah, kalau kalian mau struktur detailnya, sebetulnya seperti ini. CH3, yaitu di bawah 1, di kiri 1, di atas 1. Mengikat lagi CH2, berarti di bawah 1, di atas 1. Kemudian mengikat lagi CH3, berarti C mengikat H di kanan, di atas, dan di bawah. Kira-kira seperti ini. Ini adalah struktur secara detail. Tapi karena ini adalah sangat panjang dan menghabiskan tempat, maka dari itu boleh dituliskan seperti ini. C tangannya ada 4. 1, 2, 3, 4. C tangannya ada 4. Sedangkan H tangannya cuma ada 1. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Itu N pentana. Pentana itu C-nya ada 5. Kalau C-nya ada 5 dalam alkana, maka H jumlahnya menjadi 12. Kita buat dulu ya. C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. H ada 12. Kita awali dan akhiri dengan CH3. Sudah. Berarti H-nya sudah kepake berapa? Sudah kepake 6. Berarti sisanya berapa? Nah, kita tinggal isi sisanya ya. CH2, CH2, CH2. C-nya sudah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan H-nya sudah ada 6. 6 ditambah 6, 12. Seperti ini ya. Berarti ini adalah atom C nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini untuk contoh yang kedua. Sekarang kita kerjakan contoh yang ketiga. 3-metil heksana. Bagaimana strukturnya? Kita buat di sini saja deh. Nah, nomor 3. 3-metil heksana. Heksana itu jumlah C-nya ada berapa sih? Heksana itu jumlah C-nya ada 6. C6 maka hanya ada 14. Nah, kita buat dulu. C-nya ada 6, hanya ada 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita buat jumlah H di awal dan akhir. 3, 3. H sudah kepakai 6. Berarti sisanya berapa? Nah, sisanya berapa? Sisanya kita isi 2,
2, ya kan? 2 dikali 4, 8. 8 tambah 6, 14 ya. Kita sudah membuat rantai utama sebanyak 6 heksana. Tapi ternyata permintaannya ada cabang, yaitu metil. Metil adalah gugus alkil. Alkil yaitu rumus molekulnya adalah CH3. Ada bilangan 3 di sini pada metil. Berarti artinya adalah terdapat cabang CH3 pada atom C nomor 3. Terdapat cabang CH3 pada atom C nomor 3. Kita tulis dulu deh di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita buat di sini cabangnya CH3. Jadi metil itu adalah CH3 ya, nih. Nah, kita buat cabangnya di bawah ini ya. Nah, berarti cabangnya seperti ini. Nah, padahal yang kita tahu C itu tangannya ada berapa? Ada 4. Tapi setelah kita tambahkan cabang di sini menjadi 5 dong tangannya. Betul tidak? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bagaimana? Nah, karena permintaannya adalah seperti ini, maka dari itu kita harus mengikuti, kita harus menuruti permintaannya karena ini kan mau membentuk struktur. Oleh karena itu, atom H pada rantai utama kita kurangin. Jadi bisa kita hapus. Seperti itu. Jumlahnya menjadi 4. Keempat tangan C sudah terpakai. 1, 2, 3, 4. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham ya. Sekarang kita lanjut lagi ya. Contoh yang keempat. 2,4 dimetil pentana. Kita buat ya. Yang keempat. 2,4 dimetil pentana. Nah, pentana itu jumlah C-nya berapa sih? Pentana itu adalah rantai utama ketika C jumlah atomnya itu ada 5, maka hanya berjumlah 12. Nah, oleh karena itu kita buat dulu jumlah C-nya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Nah, ternyata pada soalnya itu perintahnya ada metil. Metil itu adalah gugus alkil atau dia berfungsi sebagai cabang. Metil itu apa sih rumus molekulnya? Rumus molekulnya itu adalah dia CH3. Nah, tapi ternyata ada keterangan di sini ternyata ada kalimat di. Di itu maksudnya apa? Di itu adalah bahasa Latin. Artinya adalah 2. Dengan kata lain berarti cabangnya ini CH3 ini jumlahnya harus ada 2. Nah, sekarang kita buat dulu deh C-nya. C-nya jumlahnya sudah ada 5. Hanya harus 12. Ya sudah. Berarti kita buat dulu. Di awal 3, di akhir 3, ya kan? Berarti tinggal membuat sisanya. CH2, CH2, CH2. Nah, seperti ini. Nah, ini harus kalian perhatikan ya, bahwa C ini sudah mengikat 3 atom H, berarti sudah terpakai 3 tangannya. Kemudian terdapat rantai di sini, berarti kan mengikat 1 tangan di sini, berarti tangan 1 C ini sudah terpakai, berarti sama aja C di sini tangannya sudah 4. Sekarang yang ini, C yang ini. Apakah keempat tangannya sudah terpakai? Kita coba hitung ya. 1 sebelah kiri, ya betul. Kemudian ditambah 1, 2, ya kan? 2 atom H dengan 1 yang tadi sebelah kiri, berarti sudah kepakai berapa? 3. Kemudian C ini mengikat ini, rantai yang ini, ya kan? Berarti nambah 1 lagi, berarti sudah kepakai 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Begitu ya, seperti itu ya kira-kira. Nah, ini berarti dengan kata lain kita sudah membuat rantai utamanya. Lalu sekarang kita harus membuat cabang metil, tapi kita buat nomornya dulu deh biar jelas. Ini adalah atom C nomor 1, 2,
atom C nomor 3. Ini adalah atom C nomor 4. Dan ini nomor 5. Nah, cabangnya itu ada di nomor 2 dan 4. Berarti seperti ini guys. Gambar CH3 di atom C nomor 2 dan nomor 4 membuat metil atau CH3 di atom C nomor 4. Nah, kira-kira strukturnya itu seperti ini. Nah, tapi ternyata setelah kita gambar, kalian sadar nggak sih bahwa C ini tangannya itu menjadi bertambah? Padahal kan tadi kita di sini sudah sepakat ya mengatakan bahwa C di sini tangannya 4. 1, 2, 3, 4 ya kan? Ternyata ditugaskan untuk mempunyai cabang lagi di sini. Padahal C itu tangannya cuma ada 4. Nah, karena itu berarti kita harus menghapus satu atom H yang ada pada rantai utama. Kenapa seperti itu? Karena kan dimintanya seperti ini nih. Diminta untuk membuat struktur. Berarti kita harus ikuti. Seperti itu. Berarti kita bisa menghapus satu atom H pada rantai utama supaya C itu tangannya hanya berjumlah 4. Begitu. Jadi aturan ini bisa digunakan ya. Nah, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Sudah pas ya, tangan C-nya ada 4. Nah, sekarang yang ini. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ya, ditambah 1 ke bawah menjadi 5. Berarti kelebihan lagi kan, padahal tangannya C cuma ada 4. Berarti itu tidak boleh. Berarti kita harus hapus lagi jumlah H pada rantai utama. Supaya kita bisa memberikan cabang di sini. Supaya tangannya ini bisa terpakai untuk cabang. Berarti bisa kita hapus seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya, kira-kira seperti ini. Oke, selanjutnya kita membahas masih dengan alkana, yaitu tentang tata nama penulisan alkana sesuai IUPAC. Tadi kan kita sudah bisa membuat struktur. Sekarang bagaimana nih ketika strukturnya sudah ada, kita menentukan namanya. Nomor 1, rantai utama. Rantai utama adalah rantai terpanjang. Ya, jadi seperti itu ya. Ketika kita melihat struktur, kita lihat dulu rantai utamanya. Ketika kita sudah menentukan rantai utama, itu adalah dari rantai terpanjang. Yang kedua, penomoran. Penomoran dimulai dari ujung, boleh dari kanan atau boleh dari kiri. Namun, bila rantai memiliki cabang, maka penomoran dimulai dari ujung yang memiliki cabang terdekat. Berarti kita mulainya dari kiri nih guys, jangan dari kanan. Berarti 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, C-nya jumlahnya ada 4, maka dari itu namanya menjadi butana. Ketika diperhatikan lagi ternyata terdapat cabang. Cabang ada di nomor C kedua, berarti 2 metil butana seperti itu. Atau nama lainnya isobutana. Isobutana itu adalah metil yang berada pada atom C nomor 2. Peraturan yang ketiga, jika memiliki cabang lebih dari 1, maka diberi awalan. Awalannya itu dengan bahasa Latin. Kalau 2 itu di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra. Seperti contoh ini. Ternyata ada 2 cabang, yaitu di atas dan di bawah. Cabangnya itu ternyata sama-sama metil. Nah, berarti namanya 2,2 dimetil. Karena rantai terpanjangnya berjumlah 5, atom C-nya berarti namanya pentana. 2,2 dimetil pentana. Selanjutnya, kita membahas tentang alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon yang susunannya itu terdiri dari rantai rangkap 2. Kalimatnya itu memiliki akhiran ena. Supaya lebih mudah mempelajarinya, sekarang kita buat struktur lagi ya. Contoh yang pertama adalah N-propena. Propena itu adalah gugus alkena.
C3 maka hanya berjumlah 6. Kita buat dulu ya jumlah C-nya. 1, 2, 3. Nah, karena di sini bilangannya adalah N dan ini propena, propena itu adalah rangkap 2. Berarti kita bisa menaruh rangkap 2-nya di atom C nomor pertama. Seperti ini. CH3. C yang di sebelah kiri ini sudah terpakai 2 tangannya. Berarti sisa berapa sih di sini, guys? Berarti sisa 2. Berarti kan 1, 2, 3, 4. Sudah terpakai 4. Lalu di sini ditambah berapa? 1, 2, 3. Berarti kita hanya bisa menambahkan 1 atom H. Kira-kira seperti itu ya, guys. Sekarang yang nomor 2. Bagaimana contoh soal nomor 2? 2-metil butena. Kita buat lagi. 2-metil butena. Butena itu adalah gugus alkana. Sorry guys, gugus alkena. C4 berarti H8. Karena alkena itu rumus molekulnya CnH2n. Berarti C4H8. Sekarang kita buat. C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, lihat ya guys. Karena sebelum penyebutan rantai utama ini tidak ada bilangan, berarti bisa dikatakan bahwa rangkap 2-nya itu ada di atom C nomor 1. Berarti begini, seret, seret, gitu. Kita taruh di sini 3. Sudah kepakai 2, berarti kita taruh di sini H-nya ada 2. C-nya sudah kepakai berapa guys? Berarti sudah kepakai 4 ya. Lalu di sini kita tambahkan berapa? 1, 2, 3. Nah, berarti masih tersisa 1 tangan lagi. Berarti 1, 2, 3. Berarti kita bisa tambah 2. 1, 2, 3, 4. Gitu ya guys. Nah, sekarang ternyata perintahnya itu ada metil. Metil adalah cabang. CH3. 2 metil. Berarti cabang CH3 ini berada pada di atom C nomor 2. Berarti kita taruh di sini. CH3. Gitu guys. Nah, berarti sudah kepakai berapa tangannya? 1, 2, 3. Udah kepakai nih ya guys. Satunya 4. Apakah berarti kita perlu menambahkan H lagi? Berarti tidak usah ya, karena keempat tangannya sudah terpakai. Aku tulis deh biar lebih jelas. 2, atom C ketiga dan keempat. Lanjut lagi, contoh nomor 3. 3 metil 2 pentena. 3 metil 2 pentena. Buatnya mau di mana? Di sini aja ya. Ya, nomor 3. 3 metil kayaknya ada kesalahan soal, kita ganti aja ya, kita buat jadi 4 metil 2 pentena. Nah, coba pentena. Pentena itu C-nya ada berapa sih guys? Pentena itu C-nya ada 5. C5H12. Nah, berarti kita buat dulu rantainya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 2 pentena. Kalian lihat di sini. Ya, berarti kita awali dan akhiri dulu. CH3 dan CH3 ya kan. Kenapa di sini ada bilangan?
ternyata ada bilangan di sini angka 2. Berarti maksudnya itu adalah rangkap 2-nya itu ada di atom C nomor 2. Berarti kita buat rangkap 2-nya di sini. Nah, seperti itu guys. Berarti bagaimana? C yang di sebelah sini sudah kepakai berapa tangannya? 1, 2, 3. Sudah kepakai 3. Karena sudah kepakai 3, berarti kita masih bisa menambahkan 1 atom H. Tulis di sini. C, H. Nah, lanjut. Sudah kepakai 2. Kita buat 1 rantai di sini. Berarti hanya bisa juga kepakai mengikat 1 H. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang 4 metil. Berarti di sini guys. Kita buat metil cabang. Betul nggak ya? Apakah keempat tangannya sudah terpakai? 1, 2, 3, 4. Begitu. Sudah ya? Kira-kira seperti ini strukturnya. Mudah-mudahan kalian paham guys. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan tata nama alkena sesuai IUPAC. Baca dulu perintahnya. Nomor 1, rantai utama adalah rantai terpanjang. Coba nih ya, kita lihat. Rantai utama adalah rantai terpanjang. Oke, ternyata jumlah C-nya ada 8. Penomoran. Penomoran dimulai dari ujung yang memiliki rangkap terdekat. Bila terdapat cabang, tetap dimulai dari ujung yang memiliki rangkap terdekat. Coba lihat ya. Wah, ternyata jumlah C-nya ada 8. Walaupun terdapat cabang di sini di sebelah kanan, tapi aturannya tetap dimulai dari rangkap terdekat. Berarti kita mulai dari sebelah kiri. Oleh karena itu namanya 7-metil 2-oktena. Jadi penomorannya itu dari rangkap terdekat, tapi penyebutannya itu dari gugus alkil lebih dulu. Seperti itu ya. Ketiga, jika terdapat 2 atau lebih ikatan rangkap, lihat ya, ini ada ikatan rangkapnya jumlahnya ada 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. Maka dari itu diberi awalan kalau 2 itu di, 3 tri, 4 tetra. Nah, lihat, ternyata rangkapnya ada di atom C nomor 2 dan nomor 6. Maka dari itu namanya 2,6 okta di ena. Seperti itu. Yang keempat, jika terdapat gugus alkil yang berbeda, prioritaskan gugus alkil yang huruf awalnya lebih dulu dalam abjad. Oke, sekarang kalian lihat. Kita lihat dulu. Ternyata penomorannya mau mulai dari mana nih? Kita penomorannya mulai dari kanan ya. Kenapa seperti itu? Karena lebih dekat kepada rangkap. Jadi kita penomoran yang lebih dekat kepada rangkap. Tapi untuk penamaannya kita lebih dahulu yang sesuai abjad. Karena nomor 5 ini ada cabang C2H5. C2H5 itu adalah cabang dari gugus alkil yang asalnya C26. C2H6 itu etana, C2H5 menjadi etil. Seperti itu. Berarti 5 etil, 2,4 dimetil, 2,6 okta di ena. Kira-kira seperti itu. Lanjut guys, sekarang yang alkuna. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon yang strukturnya itu tersusun dari rantai rangkap 3 ya. Dan memiliki akhiran una. Nah, supaya kita bisa lebih paham lagi, sekarang kita buat struktur lagi yuk. Contoh yang pertama, 2 heksuna. Oke deh, mari kita mulai. Nomor 1, 2 heksuna. Heksuna, ayo, heksuna itu alkuna jumlah C-nya ada berapa ya? C6 ya. Nah, kalau alkuna itu rumus molekulnya itu adalah CnH2n-2. Berarti bagaimana tuh? 6 dikali 2, 12. Dikurangi 2, 10. Berarti kalau C6 maka H-nya 10. Nah,
Sekarang kita buat dulu. C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita sudah buat nih guys rantai utamanya. Heksuna. Awal dan akhir kita buat dan kita tutup dengan mengikat ketiga atom H. Nah, selanjutnya kalian lihat di sini. Ternyata ada bilangan di depan rantai utama. Ada angka 2 di sini. Nah, angka di sini atau bilangan ini menunjukkan bahwa rangkap 3-nya itu berada pada atom C nomor 2. Ya sudah. Berarti sekarang kita buat rangkap 3 di atom C nomor 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita buat rangkap 3 di sini. 1, 2, 3. Oke. C di sini udah mengikat 3. Ketiga tangannya sudah terpakai. Di sebelah kiri sudah terikat 1. Berarti keempat tangannya sudah terpakai ya. Berarti kita tidak bisa lagi menambah atom H. Sekarang yang ini. Berarti bagaimana? Apakah ditambahkan H? Tidak juga ya. Berarti kita hanya memberikan 1 rantai. Karena perhitungannya 1, 2, 3, 4. Berarti keempatnya sudah terpakai. Sekarang yang ini. Mengikat sebelah kanan. Apakah bisa ditambahkan H? Bisa dong. Berarti kita tambahkan 2. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Sudah terpakai ya keempat tangannya. Sekarang yang ini. Berapa? Apakah CH2 ataukah CH saja? Jawabannya adalah CH2. Coba. 1, 2, 3, 4. Kira-kira seperti itu ya. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua membuat struktur 4 metil 2 pentuna. Let's go. Yang kedua. 4 metil 2 pentuna. Nah, pentuna itu jumlah C-nya berapa sih? Pentuna itu jumlah C-nya ada 5. Kalau dalam Alkuna, kalau C-nya 5 berarti hanya ada 8. Nah, sekarang kita buat dulu ya. C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Diawali dengan H3 dan diakhiri dengan mengikat H3. Nah, kalian lihat. Ternyata ada bilangan lagi nih. 2 pentuna. Berarti dengan kata lain, rangkap 3 ini ada di atom C nomor 2. 1, 2, 3. Nah, kemudian metil. Metil adalah cabang gugus alkil. Rumus molekulnya itu yaitu apa yo? Masih ingat? Metil adalah CH3. Nah, C yang di sini sudah mengikat 1 atom C. Kalau diberikan rantai berarti sudah terpakai 2 tangannya. Diberikan rantai di sebelah kiri 1. Menurut kalian masih bisa nggak kalau mengikat 1 H lagi? Bisa ya, berarti kita tulis di sini H. Nah, dengan begitu berarti C di sini sudah 4 tangannya. 1, 2, 3, 4. Nah, apakah C di sini keempat tangannya sudah terpakai? Berarti sudah ya. 1, 2, 3, 4. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa ya. Bagaimana membuat atau menentukan nama dari struktur yang ada? Tata nama penulisan Alkuna sesuai IUPAC. Yang pertama, rantai utama adalah rantai terpanjang. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ternyata rantai terpanjangnya di sini jumlahnya ada 8. Nah, penamaannya menjadi 3 oktona. Kenapa seperti itu? Karena rangkap 3-nya ini ada di atom C nomor 3. Sekarang yang kedua, penomoran.
dimulai dari ujung yang memiliki rangkap terdekat. Sekarang kalian lihat yang rangkapnya terdekat itu sebelah kiri atau sebelah kanan. Ternyata ada di sebelah kanan. Berarti penomorannya kita mulai dari kanan. Bila terdapat cabang, tetap dimulai dari ujung yang memiliki rangkap terdekat. Oke, berarti tetap kita mulai dari kanan. Tapi untuk penamaannya kita mulai dari gugus alkil. Berarti gugus alkil itu tetap diprioritaskan. Yang ketiga, jika terdapat gugus alkil dan dua ikatan rangkap, berarti di sini tuh ikatan rangkapnya tuh ada dua, rangkap tiganya tuh ada dua. Bisa jadi nanti kemungkinan malah lebih, bisa 2 atau 3. Tapi peraturannya bagaimana? Tetap prioritaskan gugus alkil yang huruf awal lebih dulu dalam abjad. Oke, berarti kita buat dulu penomoran dari rangkap terdekat, berarti dari sebelah kiri ya kan. Tapi untuk penamaannya tetap memprioritaskan gugus alkil. Namanya menjadi 2 metil 3,5 oktaediona gitu. Jadi disebutkan dulu rantai utamanya baru diuna gitu. Una karena terdapat rangkap 3. Kira-kira seperti itu ya. Cukup sekian guys untuk pertemuan senyawa hidrokarbon dan membuat strukturnya. Mudah-mudahan kalian paham dan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.